Oke, selamat malam. Materi sesi 3 untuk Adobe InDesign adalah membuat karakter style, paragraph style, kemudian copy text to frame text ya. Nah, kita mulai dulu dari sini ya. Ini contoh paragraph style. Jadi yang ini misalnya ini saya teks di karakter stylenya bisa di huruf besar ya. Ininya tetap ya. Di window karakter style ini kita simpan. Caranya klik ini new karakter style, kita kasih nama ini misalnya header 2 ya, header 2 slash ya. Ini kita oke ya. Nah, berarti yang ini kita tinggal seleksi, kita tinggal pilih ini. Nah, yang ini misalnya ini udah benar, ini kita simpan lagi, namanya header 2 header 1 slash ya. Oke. Nah, sekarang kita setting yang ini, berarti kita tinggal pilih nih header 1 slash. Yang ini berarti header, demikian seterusnya ya. Nah, yang ini kita setting misalnya jadi setting kita new paragraph style dulu, atau kita bisa setting dulu di sini. Misalnya ini fontnya apa dan sebagainya ya. Ini misalnya kita setting up-nya ya. Ini below-nya dikasih jarak dikit ya. Nah, sedangkan fontnya misalnya sudah sesuai, untuk menyimpannya kita simpan di paragraph style. Tujuannya agar kita tidak perlu lagi membuat setting ulang ya. Ini misalnya body text 1 misalnya ya. Nah, di sini kita bisa setting lagi ya. Ini kita setting misalnya paragraph rule. Paragraph rule itu adalah untuk garis, buat garis. Rule above, di atas nih. Nah, ini kita setting offsetnya biar dia posisinya di situ ya, seperti ini. Kemudian ini ada type-nya ya, type-nya. Kemudian ada ketebalannya di sini ya. Ini warnanya, saya warnanya ini. Kita oke ya, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal apply ini ya. Yang ini kita tinggal apply, hasilnya seperti ini ya. Oke, itu menyimpan paragraf dan menyimpan karakter style ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lain, bisa Anda belajar sendiri, coba di apply sendiri ya. Sekarang kita masuk ke paragraf style lebih lanjut. Nah, seperti tadi misalnya ini ya. Jadi kita setting dulu ya, setting misalnya untuk garis pertama masuk beberapa baris ya. Kemudian ini sama seperti tadi, ini kita simpan ya. Kita simpan di paragraph style. Kemana paragraph stylenya? Ada di style, paragraph style. Kita new paragraph style, kita buat body text 2 ya. Oke. Jadi dia sudah tersimpan. Yang lainnya berarti kita tinggal samakan ya, body text 2. Oke. Nah, setelah sudah kita buat begini ya, mungkin ada beberapa hal yang harus kita format ulang lagi. Misalnya di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, sekarang kita coba misalnya ini ada teks ini kita kebetulan diwarnai. Ini kita aktifkan shading ya. Shading itu membuat background ya. Ini seperti ini hasilnya ya. Teksnya mungkin kita ganti warnanya. Teks warnanya berarti di sini kita klik misalnya warnanya paper. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah,
Setelah sudah kita buat seperti itu, ini kita mau rapi lagi lebih lanjut. Kita pilih view, namanya view grid. Kemudian kita pilih di sini show baseline grid. Jadi tampilannya seperti ini. Dan dari mana show baseline grid ini? Adanya di edit, preference, di grid. Nah, kemudian di sini ada ini jaraknya berapa nih? Nah, ini kita misalnya buat ini 15 atau 16 poin ya. Dari jarak antar garisnya 16 poin. View threshold itu maksudnya ini tampilnya garis grid ini ketika zoomnya itu 75% atau lebih ya. Ini warnanya kalau udah di OK. Nah, kita lihat sekarang dia sudah ngikutin garis-garisnya itu ya, garis-garisnya itu. Oke. Nah, setelah sudah kita apply begini, kita coba misalnya sudah selesai, kita tinggal ini ada sedikit, ini kita tarik lagi ke bawah sini ya, biar ininya muncul semuanya ya. Nah, kalau udah kita klik ini ada untuk settingannya ya. Jadi kalau ini tadi dia gini, kalau ini dia disamaratakan ya, disamaratakan, berusaha disamaratakan untuk garis di bawahnya ini. Nah, setelah simak ratang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Misalnya contohnya ini sebaiknya ini kan pindah ke kolom di atasnya. Jadi kita perlu dari menu type insert break character. Nanti ini pindah ke kolom berikutnya, frame break, back break, back break, paragraph. Kolom paragraph enter, post line break. Ini kita pilih berarti ke kolom berikutnya. Jadi dia pindah ke sini. Ya. Tuh. Nah, jika ada misalnya nama, seperti nama misalnya ada beberapa yang mestinya dia sudah harus satu baris ya. Satu baris itu kita pindahkan sehingga seperti ini misalnya label mode. Ini kita seleksi, kemudian kita type lagi. Nah, ini kita masuk berarti kemana ini? Ke post line break ya, ke baris berikutnya. Oke, nah demikian. Nah, kalau yang ini ini sama, ini kita type ini seperti ini ya. Ini marker, maaf, event nanti tinggal dipilih yang ini ya. Oke, itu yang untuk penambahan style-stylenya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Ini kita seleksi dulu ini. Kenapa bisa 3 kolom ini? Jadi ini 3 kolom karena di sini ya, ini nomor kolomnya 3 ya. Kalau kita klik gini bisa di sini bikin kolom. Tapi ini teksnya aja yang kita langsung set 3 kolom ya, 3 kolom. Ini kita pilih span all sehingga dia cuma 1 kolom dulu ya. Yang ini kita buat seleksi lagi ya, seleksi dulu, maaf, Ctrl A, kita buat 3 ya. Ini kita pilih none ya. Nah, cuman yang ini kita pilih span all. Ini kita pilih, kemudian kita suruh center ya. Center ini kita besarin dikit. Oke. Hasilnya seperti itu ya. Jadi yang ini tadi pilihannya di sini adalah 3. Ini saya klik ini ya, biar dia lebih rapi. Nah, demikian untuk settingan untuk teks. Oke, sampai di sini untuk settingan teksnya. Terima kasih.